gitu ya. Yesus, ya. Karena yang mereka percayai, dunia yang mereka percayai adalah tempat perempuan ya di situ. Berdaya adalah punya pilihan setidaknya. Jadi perempuan itu merasa gue bisa memilih, gue mau milih kerja atau di rumah, walaupun di rumah pun itu pilihannya dia sendiri. Bahwa perempuan juga manusia yang punya ekspresi intelektual, bahwa perempuan juga manusia yang punya hak sosial yang ya dia hidup tidak untuk dikontrol, tapi ya betul dia hidup untuk punya pilihan, dia hidup untuk bisa mengambil keputusan. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar? Di sini masih sama Aryo, @Cegario dan Ibu Nucha. Ibu Min apa Ibu Nucha? Nucha Bahari aja, Nucha. Aku mau rebranding aja jadi Nucha aja. Soalnya kamu kan seorang alpha female, jadi aku harus hati-hati menyebutnya, ya nggak sih? Oh gitu ya. Kalau aku jabatanmu apa sih? Kalau aku alpha female, kamu nanti nunduk nggak sama aku? Enggak perlu minder kayak gitu. Aku Bravo. Apa sih habis alpha berarti Bravo? Bravo. Oke, nah beta. Kemarin tuh kita sempat bikin podcast soal alpha female yang katanya bikin laki-laki nunduk gitu ya. Dan itu tuh banyak banget komen-komennya gitu ya. Seolah-olah alpha female tuh sesuatu yang ditakutin oleh laki-laki. Tapi aku takut sama kamu. Serius? Tapi emang aku karena alpha. wetonnya lebih tinggi aja. Oh iya, kalau gitu kita bahas soal weton aja ya episode ini ya. Oke, karena kemarin lanjutan dari alpha female itu banyak juga yang ngomong soal kalau alpha female tuh kalau misalnya di daerah atau sekalipun di kota besar ada yang merasa gue bukan CEO, gue bukan manajer, terus gue apakah gue tuh nggak berdaya jadi ya, terus jadinya nggak bisa jadi alpha female gitu. Banyak atau challenge yang berbeda dijalanin setiap wanita di luar sana gitu yang nggak memudahkan untuk menjadikan seorang alpha female. Bener nggak tuh? Bener. Nah, curhat ya ke kita ya. Banyak. Nah untuk itu kita mau ngobrol-ngobrol seru nih bareng dengan Mbak Kalis Mardiasi, seorang aktivis dan juga penulis yang sering banget ngebahas soal isu-isu woman empowerment dan juga equality. Oke, kita sambut langsung Mbak Kalis Mardiasi. Yeay! Pagi Bu Nucha dan Pak Aryo, terima kasih sudah diundang. Aduh, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Iya, aku seneng banget ya kalau Mbak Kalis yang ngomong tuh bisa berapi-api gitu loh. Semangat langsung denger ya. Kalau aku lagi IG live sama Mbak Kalis tuh udah oke, iya bener, aku setuju. Women empowerment ya, harus pakai power. Bener. Nah, Mbak Kalis, kalau tadi sempat dengar nih obrolan aku sama Aryo, jadi gara-gara kita pernah bahas soal alpha female, itu kan ada pembahasan juga nih bahwa ternyata kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya tuh nggak bisa punya akses kayak kita mungkin yang di perkotaan yang bisa sekolah, yang mungkin bisa pilih pasangan bahkan kerja. Betul. Nah kalau kayak gitu tuh gimana sih, kan nggak semua perempuan itu menjadi alpha female. Apakah sebuah keharusan atau gimana sih? Iya, jadi aku tertarik dengan pembahasan ini sebetulnya karena alpha female itu seolah-olah adalah target atau goals untuk menjadi seorang perempuan. Jadi di Instagram atau di Twitter itu aku sering kali ditanya, kalau aku bukan alpha female berarti apakah bukan perempuan yang keren? Atau sekarang tuh ada lagi Bu istilah yang lain, high value women versus kalau misalnya aku bukan high value apakah aku low value gitu. Oh gitu, kok aku baru tahu sih. Oh ada gitu ya. Ada lagi itu istilah Gen Z lah ya. Kalau zaman kita high quality jomblo dulu. Oh benar. Iya. Sementara kalau di kerjaan aku sendiri sebetulnya aku lebih sering melihat perempuan-perempuan yang mungkin didefinisikan bukan sebagai alpha female. Misalnya ketika aku ngasih pelatihan di desa-desa gitu ya, itu kan banyak tuh ibu-ibu PKK gitu. Tapi nggak semua ibu-ibu PKK itu juga percaya diri atau heboh gitu loh. Selalu ada ibu-ibu di dalam ruangan yang dia milih duduk di kursi paling belakang. Terus ketika aku deketin bahkan misalnya hanya untuk berkenalan, itu ibu-ibunya nunduk gitu. Semakin aku deketin itu semakin nunduk. Dan misalnya cuma disuruh kenalan, ayo Bu namanya siapa gitu, dari kecamatan mana, itu dia nunduk dan nunggunya tuh lama banget kayak 5 iya gitu kan gitu. Jadi itu tuh realita di pedesaan gitu. Terus misalnya juga di sekolah-sekolah ketemu anak-anak SMP, SMA yang dia dari kabupaten pinggiran atau wilayah-wilayah yang terjauh dari Indonesia gitu ya.
kadang-kadang bertemu dengan pelatih gitu, mereka tuh sama gitu. Jadi kayak yang dia cuman nunduk aja, nggak punya keberanian bahkan untuk menatap mata orang gitu. Karena performa fisik misal mereka merasa kadang inferiornya itu dari aku berbeda. Misalnya kalau dari Indonesia Timur aja gitu ya, misal dia merasa berbeda, terus atau kalau tubuhnya kecil gitu, sedangkan yang menjadi pelatih dia tubuhnya lebih besar gitu ya, itu tuh udah menimbulkan inferioritas dalam dirinya sendiri gitu. Jadi banyak banget realita-realita yang aku temuin di lapangan. Terus gimana dong gitu. Dari situ makanya aku bilang bahwa sebetulnya setiap perempuan selalu punya battlefield masing-masing, dan yang penting adalah prosesnya gitu. Proses apakah dalam perjalanannya dia bisa mencintai dirinya, dan dalam perjalanannya dia bisa, ini kalau dalam bahasa aktivis Fafifu banget ya, bisa menuju kepada pembebasan. Oke. Aku ngerasa di saat di adat Jawa ya, yang dulu banget, yang masih kental tuh kayak ngomong tuh nggak boleh ngelihat mata yang lebih tua, yang lebih kastanya lah lebih tinggi, lebih berhasil. Bahkan bukan cuma perempuan doang, di laki-laki pun juga kalau salim nunduk, terus kalau ngomong injeh gitu, tapi nggak ngelihat matanya. Apalagi perempuan ya mungkin ya. Yes, ini bridging yang menarik banget nih dari Pak Aryo ya. Jadi di sini berarti alpha female itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dalam diri seseorang, karena kan didefinisikan dia mendominasi, dia percaya diri, dia bisa mengatur orang, dalam artian itu traits yang biasanya mengatur itu kan trait laki-laki gitu, tapi perempuan ini punya, ternyata enggak gitu karena memang ada ini tadi misalnya contohnya perempuan Jawa, dan sebetulnya bukan Jawa aja gitu, hampir di setiap suku yang tradisional itu kan kepemimpinan ada di laki-laki kan, ada di ketua laki-laki. Nah, itu berarti kan apa yang diinternalisasi dari dalam dirinya sejak kecil gitu. Misalnya sampai ya aku pun juga mengalami gitu. Cah wedok omongannya banter banget, suaranya banter banget gitu. Nah, ini tadi dari nggak boleh keras gitu ya. Aku harus terjemahkan, maaf ya. Aku dari kecil tuh nggak berlatih loh untuk suaraku keras begini. Ini udah terberkati dengan nelen mikrofon 5 dari lahir gitu. Jadi kan gimana aku untuk mengendalikan volume ini gitu kan. Terus ada tadi misal budaya gitu. Belum lagi yang dari ini subjek studi aku juga misal dari agama gitu, interpretasi agama yang tradisional. Bahkan kalau aku masuknya ke isu intoleransi atau ekstremisme, itu ada perempuan-perempuan yang kepercayaannya adalah ya dengan nggak ngapa-ngapain gitu, dengan being submissive gitu. Dia percaya bahwa suara perempuan adalah aurat misalnya, kan pernah dengar kayak gitu kan. Dia percaya bahwa kehadirannya atau eksistensinya di ruang publik ini adalah sumber keburukan untuk dunia sekitar ya gitu. Jadi yang paling baik adalah semakin menyembunyikan diri itu perempuan semakin terjaga misalnya kayak gitu. Nah, gimana coba untuk mendidik yang seperti ini? Misalnya kalau targetnya adalah alpha female, itu lama banget untuk membongkar apa yang ada di dalam kepala dia, apa yang dia imani gitu. Karena dalam kepala dia itu udah dari kecil itu berapa puluh tahun ke belakang dikasihnya itu terus kita berharap dia berubah langsung alpha dalam waktu singkat, berat ya. Berat banget. Nah Mbak, tapi ini menarik banget, pembahasan soal alpha female ini sebenarnya kan ada hubungannya dengan pemberdayaan perempuan gitu ya. Ini mungkin bisa dibilang dua hal yang berbeda tapi saling terkait. Kalau menurut Mbak Kali sendiri, definisi perempuan berdaya dan hubungannya dengan alpha female tuh apa sih? Aku sendiri lebih suka pakai kita istilahnya perempuan berdaya. Itu kayaknya udah lebih pas gitu. Udah paling pas tuh yang istilahnya perempuan berdaya atau kalau di Inggrisnya kan dia empowered. Berarti karena ada M-nya itu kan berarti menghadirkan power dan ada prosesnya gitu, dibanding dengan alpha yang seolah-olah ya udah lu harus ketempelan jin alpha ini di dalam diri lu gitu. Jadi itu dia tuh. Atau tanya jin dan jun. Tua lagi. Atau jini oh jini. Lanjut. Iya, itu sih maksudnya sejak
kalau lihat di sejarahnya dulu di Indonesia kan nggak langsung Kementerian Pemberdayaan Wanita ya, tapi kemudian Gus Dur mengubah itu gitu. Jadi Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu. Jadi ada alasannya sih kenapa pakai istilah pemberdayaan. Oke. Jadi kalau berdaya itu kan banyak yang salah interpretasi bahwa berdaya itu harus bekerja, menghasilkan uang. Kayaknya harus itu doang definisi berdaya. Ini correct me if I'm wrong ya. Bagi aku berdaya adalah punya pilihan setidaknya. Jadi perempuan itu merasa gue bisa memilih, gue mau milih kerja atau di rumah. Walaupun di rumah pun itu pilihannya dia sendiri. Walaupun dia mau jadi apapun itu pilihannya dia. Tapi menurut Mbak Kalis, definisi berdaya itu apa? Ini lagi-lagi kalau ngelihat ini ya perjumpaan di lapangan gitu. Sebetulnya kadang-kadang agak gregetan, kenapa sih perdebatannya nih di ujung banget antara menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang. Padahal ada root cause atau akar persoalan yang lebih mendasar, misalnya problemnya apa dulu gitu. Kalau secara sosial misalnya perempuan menghadapi problem peminggiran atau marginalisasi gitu. Jadi ada misalnya anak-anak perempuan yang dipinggirkan dari haknya mendapatkan pendidikan. Ada problem perempuan-perempuan yang namanya subordinasi atau dipandang lebih rendah, sehingga misalnya kalau di kantor nih yang di kota itu dia nggak dikasih project hanya karena dia perempuan gitu. Ini project ini kayaknya lebih oke nih kalau yang megang laki kayak gitu. Kalau di desa ya di desa itu bahkan ya kalau rapat RT atau rapat desa gitu, ada perempuan nih datang nih, ibu-ibu tek itu bu, ibu-ibu yang lain di dapur, ibu-ibu yang lain lagi nyiapin teh gitu. Jadi hadir sebagai seorang perempuan itu adalah kamu disuruh di dapur untuk nyiapin kopi sama snack sama bapak-bapak yang lagi rapat. Dan ibu-ibu ini nggak ada yang protes kayak, kenapa aku disuruh di dapur? Aku juga mau rapat gitu. Kan nggak ada. Nurut aja ya jadinya ya. Semuanya kemudian kalau pas masakannya mateng ya udah mereka yang ngasih itu tuh nasi ke bapak-bapaknya gitu loh. Jadi baru ke situ aja tuh mereka gimana mau pemberdayaan gitu ya. Karena yang mereka percayai, dunia yang mereka percayai adalah tempat perempuan ya di situ. Gitu. Di situ kesadarannya tuh bener-bener. Jadi kalau ngomongin pemberdayaan, kalau buat aku adalah sesimpel pengetahuan bahwa perempuan juga manusia yang punya ekspresi intelektual, bahwa perempuan juga manusia yang punya hak sosial yang ya dia hidup tidak untuk dikontrol, tapi ya betul dia hidup untuk punya pilihan, dia hidup untuk bisa mengambil keputusan. Di situnya dulu aja diberesin. Urusan duit itu masih jauh gitu sebetulnya. Benar. Challenge yang masuk cerita-cerita DM ke kita nih. Banyak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gini Mbak, kayak misalnya soal perempuan berdaya aja, seolah-olah kan memang perempuan itu bisa berdaya karena memang aksesnya ada. Misalnya akses sekolahnya bisa, akses dia bisa memilih pun ada. Nah, tapi sekarang bukan masalah bisa atau enggaknya, tapi masalah mau atau tidaknya. Karena banyak juga sebenarnya dari mungkin pertemanan aku sendiri nih yang lebih memilih untuk ya gue mau jadi ibu rumah tangga. Atau gue milihnya untuk gak sekolah tinggi-tinggi banget. Padahal sebenarnya kayaknya mampu-mampu aja kok keluarganya. Terus kayaknya bisa-bisa aja kok mau buat dia jadi womanpreneur kayak mau jadi apa gitu ya. Itu bisa-bisa aja. Tapi dia memilih untuk tidak. Nah, apakah perempuan yang mau memilih untuk jadi ibu rumah tangga, untuk gini-gini aja, untuk gak sekolah tinggi, apakah itu disebut perempuan tidak berdaya atau gimana tuh Mbak? Iya, ya kita menuju ke pembahasan glass ceiling ya, berarti gelas-gelas kaca yang transparan itu gitu yang nggak kelihatan, yang kemudian mempengaruhi pilihan perempuan. Aku punya pengalaman menarik. Ada satu temanku yang aktivis banget, yang dia itu hamil. Terus selama dia hamil tuh dia sering banget, aku akan menjadi contoh bahwa perempuan yang nanti setelah melahirkan juga tetap bekerja. Aku akan membuktikan nanti kepadamu gitu. Aku gak akan putus untuk bekerja gitu kan. Baru 6 bulan anaknya lahir, dia WA,
gue resign. ini what gitu kan, aku kenapa gitu ya. Terus dia menceritakan sih sebetulnya banyak kelainan ketika proses melahirkan, kemudian ketika dia proses menyusui juga mengalami mastitis, yang dia harus keluar masuk rumah sakit. Terus ternyata ketika di KRL nggak semudah itu lu bawa bayi gitu. Terus ketika di kantor ternyata juga padahal ini kantor NGO yang diprediksikan ramah anak dan sebagainya, tapi juga nggak segitunya ternyata gitu. Nah disitulah kemudian ya udah deh gitu, kayak gue istirahat dulu itu loh. Jadi kadang-kadang apa ya, mau ngejudge tuh juga kita nggak pernah tahu gitu apa yang dialamin, terutama ini ya, apalagi kayak tadi untuk misalnya lanjut sekolah juga problemnya bisa jadi kalau misalnya yang udah menikah itu ya macam-macam, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya yang belum menikah juga ini ada problem-problem yang dihadapi perempuan. Misalnya anak perempuan itu biasanya langsung dikasih tanggung jawab untuk jadi caretaker di dalam rumah gitu. Jadi ketika anak laki-laki merantau atau misalnya anak perempuan yang lain sudah menikah, anak perempuan yang lajang ini itu jadi martir untuk ngurusin bapak dan ibunya yang sakit di rumah gitu, atau untuk ngurusin adiknya yang masih kecil, untuk ngurusin saudara di sekitar rumahnya yang masih butuh bantuan dia gitu loh. Jadi ada sih kondisi-kondisi kayak gitu memang. Kalau kita ketemu saudara gitu, wah kalau ibuku kan punya 2 anak laki-laki, nggak mau punya anak perempuan 1 lagi biar nanti ngurusin, siapa yang ngurusin nanti kalau udah gede gitu. Dianggapnya emang seperti itu. Tapi ini berhubung ini curhat babu ya, aku dari pihak suami juga pengen belajar gitu. Selama ini kan mungkin memang aku mendukung Nucha untuk itu karena duitnya lebih lah, kantongnya 2 ya. Masuk duit untuk rumah tangga 2 lah ya. Tapi di luar sana banyak dari DM-DM-nya ke Parent Talk dan curhat bapak ibu tuh merasa bahwa gue terbatas sebagai perempuan, terbatas karena suaminya ada yang tidak membolehkan kerja, sampai ADRT gitu. Jadi banyak wanita yang merasa mau bergerak aja boro-boro kerja, maunya pilihan untuk hari ini mau kemana, mau ke pasar, takut salah, mau apa takut salah. Itu gimana ya? Maksudnya aku melihatnya apa sih dari biar para suami di sana juga yang nonton ini juga bisa melihat bahwa kita tuh juga bisa berperan untuk perempuan tuh bisa lebih berdaya gitu. Iya. Sekarang tuh Pak ya yang paling buruk, yang levelnya itu paling bajingan. Itu adalah yang cowok-cowok yang ini lagi-lagi ngomongin pedesaan ya. Itu cowok-cowok yang dia udah lah nggak kerja gitu, dia kena judi online, terus kemudian kepinjol arahnya, jadi nyolongin duit istrinya yang kerja, dan dia pula yang KDRT gitu. Jadi ini yang tadi sih yang level paling setan tuh di situ sih. Jadi kalau ke desa-desa tuh ngasih pelatihan pasti paling banyak sekarang tuh ibu-ibu pedesaan yang curhat suaminya ini kena ya karena kan pop up judi itu kan di mana-mana ya. Ini emang tugas negara, tolong itu dibersihkan itu judi. Kalis Mardiasi yang sesolihah ini kemarin di WhatsApp itu kena WhatsApp suruh gacor ini silakan gini. Kena pula ini iklan judi online loh. Nggak ngerti ya, solihah kayak begini aja kena gitu. Itu kita sendiri ada ya Mbak yang kita kita punya bekas ART kita juga mengalami bahwa ya dia disuruh kerja, suaminya nggak kerja dan KDRT gitu. Iya. Bisa aja gitu. Iya, itu yang level paling tadi ya, level paling iblisnya itu di situ sih sebenarnya. Dan dia disuruh pulang, udah sekarang nggak boleh kerja. Ya, kita bisa apa sebagai mau bantu juga nggak bisa. Tapi gimana caranya? Gimana sih nyelamatinnya gitu? Apa yang harus diperbuat untuk ibu-ibu itu atau dari pihak istri atau pihak suaminya? Gimana sih cara keluar dari kondisi seperti itu? Ada 2 jawaban. Yang pertama adalah tentang persepsi maskulinitas dan femininitas yang dipercaya sejak kecil itu sejak dari dulu gitu. Misal mendidik anak laki-laki itu mendidik anak laki-laki yang performa fisiknya kuat. Jadi kalau jadi anak laki-laki yang kalau dipukul nggak balas mukul tuh dianggapnya bukan anak laki-laki, kok lu nggak bisa ngelawan gitu kan. Nah terus dia harus larinya kenceng terus pokoknya ekspresi-ekspresi yang sifatnya
fisik dan kuat Iya, gitu. Jadi betul. persepsi maskulinitas di situ. Yang kedua adalah tentang gender roles atau peran gendernya, Ya. di mana anak laki-laki itu juga sejak kecil itu dididik untuk nanti kamu jadi kepala keluarga loh. Nanti kamu ini bawa anak perempuan orang loh. Nanti kamu harus bisa kerja loh. Nanti kamu harus bisa sukses loh. Kamu nggak boleh gagal loh. Gitu. Ya. Jadi gitu, kamu nggak boleh gagal loh. Sehingga ketika ada di dalam rumah tangga gitu, ada hal-hal yang friksi-friksi itu gitu. Misalnya dia di kantor dapet tekanan besar dan dia merasa gagal. Persepsi dia sebetulnya itu adalah urusan si laki-lakinya. Aku nggak boleh gagal, aku nggak boleh gagal. Tetapi dia proyeksikan itu ke istrinya. Ekspresinya adalah kekerasan. Karena ada juga yang nggak tahu cara ekspresi lain, misalnya komunikasi, curhat gitu. Dia nggak punya ekspresi-ekspresi lain untuk mengkomunikasikan itu. Sehingga kebanyakan begitu. Misalnya kemarin puncaknya pas pandemi kan, ada banyak bapak-bapak gitu ya. laki-laki yang lay off gitu. Dia merasa gagal, tetapi di sisi lain dia juga nggak mau, bahkan nggak mau bantuan istrinya. Padahal terbukti kemarin yang pandemi itu yang paling kuat bertahan itu adalah rumah tangga yang istrinya kemudian mengeluarkan semua skillnya. Betul. Iya, Mulai untuk dari jualan. jahit-jahit masker yang awalnya iseng-iseng dari 1 piece sampai 10 piece sampai akhirnya di marketplace Iya. jadi juragan masker gitu. Belum yang masak, dagang makanan, minuman. Iya, jadi ada banyak cerita baik juga, praktik baik juga dari perempuan-perempuan yang aku dikasih kesempatan buat istriku, dari suamiku gitu, buat mengeluarkan semua skillku dari menjahit sampai masak, sampai aku akhirnya. Jadi awalnya juga laki-laki ini ternyata nggak percaya loh kalau istrinya itu bisa produksi duit. Gitu, masa sih Bu kan cuman gitu doang, emang masakan laku dijual gitu. Nah ketika sehari bisa nambahin 100.000, 200.000, 300.000, baru kemudian diberiin kulkas frozennya sama suaminya. Kemudian baru jujur tuh suami-suami di status WhatsApp gitu, saya sekarang bantuin istri saya karena frozen foodnya laris dan penghasilannya sekarang lebih gede dari saya gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh susah untuk memproses dan meyakinkan ke laki-laki kalau istri lu juga mampu gitu. Ya, jadi berarti untuk bapak-bapak yang begitu ya harus diberikan kredit juga ya, maksudnya mengakui bahwa akhirnya walaupun telat ya gitu walaupun kan. telat, tapi tetap aja it takes, karena yang dibangun dari kecilnya setiap laki-laki itu nggak gampang untuk keluar dari stigma. Laki-laki harus kuat, nggak boleh nangis, kalau mukul harus bales, harus jadi dan ada ini macam. Pak bacot tetangga juga yang bacot, dan bacot keluarga besar gitu yang kadang-kadang kok lo sebagai laki-laki gitu kan mengizinkan istri lo gini-gini, lo kurang penghasilannya, lo nggak bisa ngidupin istri lo gitu. Jadi yang dipercaya kemudian adalah egoismenya sih gitu, nggak mau terlihat lebih rendah gitu kan. Iya. Jadi karena itu dia stres di kantor atau kegagalannya itu diproyeksikan dengan cara yang salah. Akhirnya stres, nggak tahu gimana. Yang diajarin adalah secara fisik kuat, mukul segala macam. Akhirnya lagi kemukul ke istrinya, ke ADRT. Nah, dan bisa ini loh, ada bangga juga loh kadang-kadang. Gitu dan misal ada juga interpretasi yang merasa bahwa bisa mendidik istri itu adalah tugas suami. Dan itu pahala. Gitu, karena kegagalan untuk mendidik istri itu dianggap justru dia kegagalan sebagai suami yang tidak baik menurut agama. Salah satu nas. Kayak kurang baik dong ya. Kamu sukses menghasilkan buat aku, sukses dong. Jadi aku juga pernah dapat tuh salah satu nasihat pernikahan yang absurd adalah laki-laki bertanggung jawab semuanya tentang keluarganya, penghasilan, kebahagiaan segala macam. Sedangkan tugas istri adalah nggak ada selain nurut suami. Tanggung jawab istri cuma satu, nurut suami. Terus maksudnya suaminya mau kemana ya udah itu dosanya ditanggung suami gitu. Oke. Aku bisa nggak masuk dalam list itu dong. Nurut kok, kamu udah istri yang nurut kok. Iya, itu pendapat yang mungkin yang pernah denger ya? Yang sering sih. Yang ceramah tuh kadang-kadang mikir, lu keren banget ya, berarti bisa menanggung dosa manusia lain, bisa menanggung semua kebutuhannya. Gue dikasih gitu mungkin gue gak jadi nikah kali. Gue suruh nanggung dosa dia, dosa gue aja udah banyak. Gak capek abis lu sebagai manusia gitu kan. Dan balasan yang dia dapet tuh cuma seorang perempuan istri yang nurut gitu, kayak
ih simple dong, aku juga bisa acting, aku nurut gitu sebetulnya. Bener. Tapi nurut tuh terlalu nurut juga nggak ada tantangan sih sebenarnya. Maksudnya kayak mau nurut ya apa sih, ada robot juga bisa dibikin nurut semua perintah kita, udah pasti nggak akan ngelawan. Tapi nggak ada seru-serunya. Betul. Sekali ngelawan kayak gini nih, ini bagus sih. Bener, biar bikin lebih hidup rumah tangga kan. Balik sedikit dong ke tadi soal KDRT. Kan tadi kamu nanya nih ke Mbak Kalis, kenapa sih laki-laki kok identik nih dengan pelaku KDRT ini? Mungkin sebenarnya ada juga ya kejadian-kejadian perempuan juga pelaku KDRT, tapi kayaknya majority memang adalah laki-laki karena tadi ya secara konstruksi sosial dan betul. dari dulunya gitu emang dibuat seperti itu, seolah laki-laki lebih kuat. Nah, tapi gimana caranya nih buat kita para perempuan yang pernah menjadi korban atau sedang menjadi korban KDRT? Karena yang aku tahu siklusnya selalu sama tuh. Abis melakukan kesalahan, lo dihancur-hancurin, abis itu minta maaf, baikan hamil, ada yang hamil abis itu terus berbuat lagi gitu terus kan. Terus apa istilahnya sekarang di love bombing. Iya, love bombing lah istilahnya kalau Gen Z bilang. Habis itu ya udah circle-nya kayak gitu lagi. Nah, gimana caranya biar memutus mata rantai seperti itu? Ya, kalau di prosedur penanganan korban kekerasan di lembaga layanan atau di lembaga pendampingan korban, itu ada yang namanya assessment. Dari assessment itu kita tahu sebetulnya persepsi korban yang mengakibatkan dia nggak bisa keluar dari siklus kekerasan itu apa? Karena nggak semuanya gara-gara alasan ekonomi, nggak semuanya takut meninggalkan suami gara-gara dia nggak punya rumah atau nggak punya biaya untuk nyekolahin anak misalnya. Yang boom banget tahun lalu seorang artis miliarder bahkan triliuner itu gitu kan, ya dia balik lagi gitu ke pelaku kekerasan. Padahal dia secara duit lebih more power dia dibandingkan dengan pelaku kekerasannya. Nah, berarti kan harus di assessment nih, hal lain apa yang dia percaya yang bisa membuat dia percaya gitu untuk kehubungan yang meresikokan dia loh. Dia tuh udah dicekik loh, udah hampir mati loh gitu. Kok masih berani-beraninya gitu. Atau misalnya kalau di ini kadang-kadang orang-orang yang perempuan-perempuan yang punya power itu justru lebih sulit untuk keluar dari siklus itu. Misalnya ketika dia tokoh politik besar, gitu. Persepsi orang. Yes, atau dia punya profesi tertentu yang selama ini orang lihat itu couple goals gitu loh. Jadi itu pressure juga ya. Itu yang dijagain, justru kadang-kadang power itu juga menyulitkan dia sendiri untuk keluar dari siklus kekerasan itu. Karena kemudian masyarakat ketika ada misalnya tokoh politik nih yang keluar dari siklus kekerasan, malah yang di stigma itu lagi-lagi perempuannya gitu. Oh gitu, pantesan nggak bisa mempertahankan keluarga. Dia sih sibuk banget jadi anggota DPR gitu. Udah bilang kan, tuh lipstiknya merah cabe tuh pasti. Salah lagi. Pasti pedes gitu. Jadi itu harus di assessment. Apa yang membuat dia ketakutan? Apakah ada belief tadi ya, faktor keimanan misalnya, dia ngerasa, bahkan ada loh perempuan-perempuan yang yaitu tadi kan dari persepsi laki-lakinya yang merasa mendidik. Nah, sebaliknya dari perempuan korban juga mempercayai bahwa ketika dia mendapatkan kekerasan itu adalah cara dia untuk dididik. Itu dia nurut nasihat pernikahan yang tadi, nurut suami aja udah. Iya. Bahkan kemarin Pak Aryo dan Bu Nucha yang aku udah share juga peristiwa kekerasan seksual yang ada di sebuah pesantren di Jember, itu 2 korbannya itu nggak mau menjadi saksi dan hanya mau berkomunikasi dengan bahasa Arab karena dia percaya dengan giving service to the kiainya itu adalah cara dia mendapatkan tiket surga. Oh gitu. Ada yang kayak gitu. Wow. Jadi gimana coba bongkarnya? Itu bukan urusan ekonomi lagi. Yang dibongkarnya hal lain. Rumit ya hidup ini. Nah, oke, kita balik lagi deh kalau gitu ke pembahasan alpha female tadi. Ini tuh juga sebenarnya di dalam lingkungan para perempuan sendiri ada kan nih namanya woman support woman gitu ya. Sering banget. Nah, aku nggak tahu apakah itu sebenarnya woman support woman ini menjadi cuman kata-kata kiasan aja atau sebenarnya benar-benar dilakukan. Karena ada juga nih woman support woman tapi di belakangnya
Bacot tadi. Bacot. Ada banget gitu. Aku pun juga mengalami loh Mbak Kalis, kayak misalnya Bu Nucha enak ya, bisa kerja, bisa ini, bisa mbaknya itu. banyak Pasti gitu. mbaknya banyak nih, neninya banyak. Padahal Itu satu. nggak tahu lah kemarin kita sempat nggak ada Neni mbak les sama atau mbak sekali. les. Dan ya udah, hidup berjalan seperti biasa aja gitu. Nggak ada yang bikin Iya. aku jadi nggak kerja, jadi nggak nganterin anak, nggak apa gitu, biasa aja. Tapi kan orang nggak lihat gitu hal-hal kayak gitu. Kita langsung ngejudge. Langsung ngejudge. Nah sebenarnya ada nggak sih woman support woman ini, apa cuman tadi kiasan aja? Iya, padahal juga Bu Nucha membagi powernya untuk mengedukasi banyak ibu-ibu dan banyak perempuan juga gitu kan. Powernya nggak dipakai sendiri gitu. Nah, woman support woman itu sebetulnya kita bicara tentang kerentanan perempuan yang hanya bisa lebih dimengerti oleh sesama perempuan. Oleh karena itu kita mendukung sama perempuan. Kalau misalnya perempuannya itu punya kuasa dan dia korupsi, itu nggak usah disupport gitu. Kalau perempuannya punya kuasa dan justru menggunakan kebijakannya untuk menghasilkan produk-produk kebijakan yang lebih menindas perempuan, itu juga nggak perlu disupport gitu. Kalau perempuannya punya kuasa terus digunakan untuk menindas perempuan lain dengan cara merusak rumah tangganya misalnya, itu juga nggak perlu disupport gitu. Okay. Nah, kerentanan perempuan ini di sini adalah misalnya perempuan mengalami menstruasi. Yeah. Nah, ketika anak perempuan menstruasi ini kan banyak sekali kerentanan-kerentanan yang bahkan sesama perempuan sendiri nggak ngerti. Betul. Jadi aku sendiri sebagai pelatih untuk isu kesehatan reproduksi remaja, itu aku kaget ketika ada anak perempuan masih di Jawa, dia bilang dia juga masih mengalami period tabu, di mana ketika dia mens dia nggak boleh pakai toilet yang sama dengan keluarga. Udah kayak anak-anak di Sri Lanka, Bo. Dan itu ada di Jawa tahun 2020-an ini. Iya. Gitu. Terus ada juga anak-anak perempuan yang mengalami period poverty juga. Kalau misalnya kita baca data anak-anak perempuan, datanya kenapa mereka drop out from schools itu gara-gara fungsi reproduksi termasuk menstruasi gitu. Karena Kenapa tuh? dia Gimana kesakitan drop out? pas menstruasi, sekolahnya jauh, atau dia kan nggak bisa ya, maksudnya kesakitan harus jalan kaki dan sebagainya, medannya berbahaya. Dia memilih untuk ya udah putus sekolah. Atau sekolahnya nggak punya fasilitas yang ramah anak perempuan. Jadi toilet sekolah yang ramah anak perempuan itu adalah yang pintunya itu bisa dikunci dari dalam dan nggak ada lubang-lubang itu ya. Nah itu memberikan rasa aman. Tetapi kan sekolah-sekolah nggak semuanya kayak gitu loh di Indonesia gitu. Dan itu mengakibatkan dampaknya tuh bisa sampai ke putus sekolah gitu. Nah karena kita nih sesama perempuan yang menstruasi itu sakit ya. Laki-laki bahkan ada yang nggak pernah lihat darah menstruasi aja nggak pernah gitu, gimana. Nah disitulah woman support woman itu harus terjadi. Yang disebut sesama perempuan mendukung perempuan tuh di situ gitu. Misalnya tuh ketika kita ngomongin vaginismus deh gitu. Saya sama-sama punya vagina nih, kita perempuan-perempuan. Tapi baru aja di umur saya yang mungkin 26 tahun, saya baru mendengar ada yang namanya vaginismus gitu. Dan ketika mendengar vaginismus itu, saya bahkan gak bisa membayangkan, emang sakit ya? Soalnya gue gak, misalnya kayak gitu. Terus sakitnya itu di level mana, di derajat mana, kita gak bisa membayangkan. Itu sesama tubuh perempuan. Gimana yang laki-laki untuk memahami kondisi-kondisi itu. Disitulah sebetulnya woman support woman tuh penting banget. Wow, nih aku juga punya 2 anak perempuan, harus lebih banyak mengerti perempuan lagi nih sekarang nih. Jadi thank you banget Mbak Ali sudah menjelaskan juga sama ini bahwa women support women tuh ada nggak ada, tapi intinya harus ada sebenarnya, harus ada, penting. Walaupun sekarang kita masih ada women bully women, mungkin sebaiknya dikurangi dan lebih didukung, karena kita laki-laki aja punya jarak, susah mengerti. Harusnya wanita-wanita lebih mengerti sesama dan mendukung sesama, gitu ya. Betul. Belajar banyak sih. Terakhir deh tips dari Mbak Kalis gitu ya, buat kita semua para calon alpha woman, perempuan berdaya tuh. Perempuan berdaya. Harus gimana sih, atau seperti apa sih kita nih untuk menjalankan peran kita sebagai perempuan? Menyadari bahwa setiap hari kita berproses untuk menjadi sebenarnya manusia yang bermanfaat gitulah secara umum gitu ya. Dan orang lain juga sedang berjuang di battle-nya masing-masing, dan itu tidak sama gitu. Jadi
kalau kita merasa punya power sekecil apapun sebetulnya gitu. Karena misalnya ketika kita lihat teman perempuan kita yang lebih gila ya, dia apa-apa bisa gitu. Tapi bisa jadi dia punya kelainan hormon atau bisa jadi dia punya kelainan fungsi reproduksi yang itu mengganggu hari-harinya. Berarti kamu lebih mudah hidupnya dibandingkan dia misalnya gitu. Atau di ini aja sih kayak berbagi apa yang bisa saya bagi ya untuk meringankan teman-teman perempuan lain sehingga prosesnya untuk menuju berdaya itu lebih mudah. Oke. Dibutuhkan lebih banyak empati berarti ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Kalis dan terima kasih juga parents yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di podcast kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.